Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Yusrika Warnida Hanum, mengajar bidang studi kimia di SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat mudah untuk kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kelas 12 MIA. Semoga tetap semangat belajar ya. Anak-anak tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak ibu, kita lanjut pembelajaran kita masih pada tentang senyawa organik. Senyawa organik yang mau kita pelajari kali ini adalah asam alkanoat atau asam karboksilat. Nah, asam alkanoat atau asam karboksilat memiliki gugus fungsi COOH ya. COOH. Jadi kalau C punya kemampuan untuk berikatan dengan 4 atom yang lainnya, pada senyawa ini 2 sudah berikatan dengan O ya, CO terangkap 2, kemudian dengan OH. Satu lagi nanti adalah alkil lah ya, atau di sini R adalah alkilnya. Nah, asam alkanoat itu adalah nama IUPAC-nya ya, atau nama internasional. Sementara nama trivialnya adalah asam karboksilat. Rumus molekul dari asam alkanoat ini adalah CnH2NO2. CnH2NO2. Penamaan atau tata nama senyawa asam alkanoat yang pertama secara IUPAC yaitu mengganti akhiran A pada indu alkana rantai terpanjang atau rantai induk dengan akhiran oat diawali dengan kata asam ya. Jadi asam di depannya, kemudian pada nama rantai alkananya diberi akhiran oat gitu ya. Yang kedua secara trivial atau nama umum atau pasarannya. Nah, kalau ini sesuai dengan sumber asam karboksilat itu diperoleh. Perhatikan contoh dari ketiga senyawa asam karboksilat berikut ini ya. Nah, perhatikan anak ibu, nomor urut atom karbon dimulai dari gugus karboksilat ya, karena COOH ini pasti letaknya di ujung, sehingga COOH ini harus mendapatkan nomor 1 ya, pasti dia mendapatkan nomor 1. Yang pertama kalau C-nya 1 yaitu berarti HCOOH gitu ya. Alkilnya di sini atau R-nya adalah hidrogen. Ini kalau C1 kita sebut dengan asam metanoat. Nah, asam metanoat ini nama lainnya adalah asam formiat atau asam semut. Karena asam ini banyak terdapat pada semut. Yang kedua, Nanda perhatikan di sini R-nya adalah CH3 ya, CH3COOH. Nah, R-nya CH3 sehingga ini senyawa ini punya 2 atom C. Kalau 2 atom C namanya etana. Nah, jadi pada asam karboksilat ini namanya adalah asam etanoat. Asam etanoat ya. Di depannya diberi awalan asam, kemudian di ujungnya diberi akhiran oat. Asam etanoat ini sering disebut dalam kehidupan sehari-hari adalah asam cuka atau asam asetat. Jadi asam cuka dalam kalau kita makan bakso gitu sering ada asam cukanya ya, atau kita bikin acar pakai asam cuka, nama kimianya adalah asam etanoat atau asam asetat. Kemudian yang ketiga, nah di sini ada Anda perhatikan ada 6 rantai terpanjang atom karbonnya ya, ada 6. Kemudian di C nomor 4 ada metil. Nah, ada metil. Jadi karena penomoran dari ujung gugus fungsi asam karboksilat COOH, maka nama senyawanya adalah asam 4-metil heksanoat. Asam 4-metil heksanoat. Kemudian pembuatan asam alkanoat. Yang pertama, pembuatan asam alkanoat ini dapat dilakukan dengan cara hidrolisis. Ya, hidrolisis dengan 2 cara. Yang pertama, hidrolisis alkil alkanoat. Ini akan menghasilkan asam alkanoat dan alkohol atau alkanol ya. Yang kedua, hidrolisis kloroform dengan alkali akan menghasilkan asam alkanoat dan garam.
Kemudian cara reaksi oksidasi. Nah, kalau cara reaksi oksidasi, yang pertama, oksidasi alkohol primer ini akan menghasilkan asam alkanoat. Jadi kalau kita belajar alkohol kemarin ya, dari alkohol primer itu dioksidasi menghasilkan aldehid. Kalau aldehid ini dioksidasi lagi akan menghasilkan asam karboksilat ya. Nah, begitu ya. Yang kedua, oksidasi etanol oleh gas oksigen dari udara dengan pengaruh bakteri Mycoderma acetic pada temperatur 35 derajat Celcius menghasilkan asam etanoat. Yang ketiga, oksidasi alkena dengan kalium permanganat atau kalium dikromat menghasilkan asam alkanoat. Selanjutnya, nah Ibu, bagaimana sifat fisik ya atau fisis dari asam alkanoat? Yang pertama, senyawa ini merupakan senyawa polar, ya kan? Nah, memiliki titik didih yang lebih tinggi karena dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Dia punya ikatan hidrogen. Kemudian asam karboksilat yang massa molekulnya kecil mudah larut dalam air. Tapi semakin banyak atom C-nya, maka kelarutannya ini akan semakin berkurang. Kemudian asam alkanoat ini merupakan asam yang lemah, sehingga kalau makin panjang rantai C-nya, maka asam alkanoat ini akan semakin berkurang kekuatan asamnya, gitu ya. Nah, jadi makin panjang rantai C-nya, maka makin lemah pula kekuatan asamnya. Selanjutnya adalah sifat kimia. Sifat kimia dari asam alkanoat. Yang pertama, asam alkanoat direaksikan dengan basa membentuk garam. Jadi kalau di asam ditambah dengan basa kan hasilnya garam ya dengan air. Begitu juga dengan asam alkanoat, kalau direaksikan dengan basa dia akan menghasilkan garam. Yang kedua, asam alkanoat ini direaksikan dengan alkanol akan membentuk alkil alkanoat atau ester. Jadi pembuatan senyawa ester bisa dilakukan dengan cara mereaksikan asam alkanoat dengan alkohol. Yang ketiga, reduksi asam karboksilat ini menghasilkan alkohol primer. Jadi kalau oksidasi alkohol primer mampu menghasilkan asam karboksilat, maka kebalikannya ya, reduksi asam karboksilat ini akan menghasilkan alkohol primer. Begitu ya, Nak. Nah, ini yang terakhir ya, kegunaan dari asam alkanoat. Yang pertama ada asam metanoat namanya, atau asam formiat atau asam semut. Nah, asam semut ini fungsinya adalah untuk menggumpalkan lateks. Lateks Ananda tahu, lateks itu adalah cairan getah yang dihasilkan dari pohon karet ya, yang digumpalkan. Itu namanya lateks ya. Kemudian penyamakan kulit dan proses pencelupan tekstil. Kemudian yang kedua, asam etanoat atau asam asetat atau asam cuka ya. Nah, itu ada namanya asam asetat murni atau asam asetat glasial. Ini banyak digunakan untuk membuat selulosa dalam industri rayon, plastik, film fotografi, dan industri obat-obatan. Ternyata asam cuka banyak fungsinya ya kan, tidak hanya untuk konsumsi. Kemudian yang ketiga ada asam 2-hidroksipropanoat atau asam laktat. Dari namanya kita udah tahu ya, namanya asam laktat berarti nanti ada pada susu ya kan, dihasilkan dalam susu oleh fermentasi laktosa. Laktosa kan gula susu ya. Nah, jadi ada asam laktat yang dihasilkan pada susu, di dalam susu ya. Tentu kalau susu banyak digunakan untuk pembuatan keju, karena pada dasarnya prinsip pembuatan keju adalah dari susu ya. Minuman ringan dan asinan. Yang keempat, asam 3-hidroksi-1,35-pentanatrioat atau asam sitrat. Nah, asam sitrat ini ditemukan pada tumbuhan dan hewan, tetapi kandungan terbanyak pada jeruk, ya kan? Asam sitrat itu banyaknya pada jeruk. Nah, fungsinya untuk memberikan rasa asam pada masakan atau pada makanan dan minuman, industri obat-obatan, pembuatan kertas dan tekstil. Kemudian asam 2,3-dihidroksi-1,4-butanadioat atau asam tartrat. Asam tartrat ini banyak ditemukan dalam anggur. Tentunya fungsinya adalah untuk memberi rasa pada makanan dan minuman, untuk fotografi, penyamakan. Nah, sebagai natrium kalium tartrat yang dikenal sebagai garam Rockhill
dalam kedokteran untuk obat pencahar gitu ya. Kemudian asam 2-aminopentanedioat atau asam glutamat. Asam glutamat atau dikenal dengan nama MSG ya, monosodium glutamat, tentunya untuk penyedap makanan ya. Biasanya digunakan untuk menambah rasa, cita rasa, menyedapkan suatu masakan. Demikian anak ibu materi kita kali ini ya tentang asam alkanoat. Semoga anak ibu bisa memahami dengan baik ya. Diperhatikan bagus-bagus gugus fungsinya, tata namanya, kemudian kegunaan senyawa ya. Terima kasih anak ibu. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami.